Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil azim, amma ba'du. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para asatid dan asatidah, Bapak Ibu dan guru SMA Ma'arif NU Pandaan yang kami hormati, dan semoga selalu mendapat bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus kepada santriwan-santriwati, siswa-siswi SMA Ma'arif NU Pandaan yang kami banggakan, yang kami cintai, semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur alhamdulillah, mari bersama-sama kita tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosan, selalu mengungkapkan rasa syukur dan tatakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai detik ini, sampai hari ini, sampai tahun ini, kita semua oleh Allah masih diberi beberapa rahmat berupa nikmat sehat, alhamdulillah. Nikmat seger waras, alhamdulillah. Nikmat panjang umur, alhamdulillah. Nikmat tetap iman dan Islam, alhamdulillah. Sehingga kita bersama-sama dapat silaturahim walaupun bertemu di media ini. Semoga pertemuan kita di media ini pertemuan yang bukan barokah dan doa, sehingga seluruh aktivitas kita, seluruh kegiatan kita, ibadah kita diterima oleh Allah dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat semua nggih? Dengan keluarga? Semoga juga Bapak Ibu dan Ibu juga sehat semua. Anak-anakku, pada pertemuan kesempatan silaturahim kita lewat media ini, kita bersama-sama akan belajar, bersama-sama akan mengkaji materi terkait dengan masalah Islam rahmatan lil alamin. Baiklah anak-anakku yang saya banggakan, yang saya cintai, dan semoga selalu diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama pada kesempatan yang mulia ini kita belajar bersama, kita mutalaah bersama, kita mengkaji bersama materi tentang Islam rahmatan lil alamin. Pada materi ini kita akan membahas 5 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian Islam rahmatan lil alamin. Yang kedua, ajaran-ajaran Islam rahmatan lil alamin. Yang ketiga, ruang lingkup Islam rahmatan lil alamin. Yang keempat, ayat-ayat Al-Quran yang sebagai dasar terkait dengan Islam rahmatil alamin. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu 5 pelajaran besar Islam rahmatil alamin. Pokok bahasan yang pertama, pengertian Islam rahmatil alamin. Yang pertama, pengertian Islam menurut bahasa atau etimologi berasal dari kata bahasa Arab, yaitu assalam, ya salam, aslama. Artinya selamat, damai, sejahtera, penyerahan diri tunduk dan patuh. Maksudnya bahwa agama Islam adalah ajaran yang menciptakan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan diri, serta penyerahan diri, serta untuk tunduk dan patuh terhadap ajaran-ajarannya. Islam juga berasal dari kata salam, yang berarti damai,
Pengertian Islam secara harfiah Islam artinya damai, selamat, tunduk dan bersih. Karena kata Islam terbentuk dari 3 huruf, yaitu sin, S atau sin, L atau lam, M atau mim, yang bermakna jasa selamat atau salama. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahu lismi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Innahu wasamiul alim. Artinya, dan jika mereka condong kepada kedamaian, maka condonglah kepadanya. Dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kata salam artinya Islam merupakan agama yang senantiasa membawa umat manusia pada perdamaian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fashu bainahuma. Artinya, dan jika ada 2 golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Pengertian Islam yang kedua juga berasal dari kata aslama, yang berarti menyerah. Hal itu jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam Al-Quran, yaitu Quran surat keempat ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pengertian Islam menurut istilah, Islam berarti patuh serta menyerahkan diri dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Agama Islam adalah agama yang benar, sebuah agama yang telah mendapatkan jaminan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapa saja yang berpegang teguh dengannya dengan sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wal haqq liyadhhiru 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Artinya, dialah zat yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan di atas seluruh agama-agama yang ada, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Quran surat As-Saff ayat 9. Diperjelas di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahi Islam. Artinya, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah agama Islam. Anak-anakku, secara umum dapat dikatakan bahwa Islam memerintahkan semua akhlak yang mulia dan melarang akhlak yang rendah dan hina. Islam memerintahkan segala macam amal soleh dan melarang segala amal yang jelek. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala
memperlihatkan berbuat adil, ihsan, dan berikan nafkah kepada anak kerabat. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang semua bentuk perbuatan keji dan mungkar serta tindakan melanggar batas. Allah Subhanahu wa taala mengingat kalian agar kalian mau mengambil pelajaran. Anak-anakku yang saya cintai, calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, amin. Pokok bahasan yang kedua yaitu ajaran-ajaran Islam. Anak-anak, agama Islam adalah ajaran yang menciptakan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan diri, serta penyerahan diri secara totalitas untuk tunduk dan patuh terhadap ajaran-ajarannya. Seperti yang pertama, mana ajarannya membawa kepada keselamatan sesuai dengan fitrah dan kebutuhan ajarannya yang sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Yang nomor dua, ajaran Islam adalah kebenarannya dan mutlak. Sebagaimana Quran surat Al-Baqarah 147, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Artinya kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Yang ketiga, mengajarkan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Artinya, dan carilah pada apa yang telah kuanugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu atau kenikmatan duniawi. Yang nomor 4, fleksibel dan ringan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang usahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Yang nomor 5, ajaran-ajaran Islam berlaku secara universal. Jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah SAW dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang keenam, ajaran-ajaran Islam menciptakan rahmat bagi seluruh alam yang dinyatakan. Jelas dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tidaklah kami mengutusmu kamu melainkan untuk menjadi rahmatan bagi semesta alam. Anak-anakku yang saya banggakan, yang saya cintai, agama Islam adalah ajaran
mencakup akidah atau keyakinan dan syariat atau hukum. Islam adalah jalan yang sempurna, baik ditinjau dari sisi akidah maupun syariat-syariat yang diajarkannya. Seperti agama Islam memerintahkan untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan melarang kesyirikan. Yang kedua, Islam memerintahkan untuk berbuat jujur dan melarang berbuat dusta. Yang ketiga, Islam memerintahkan untuk berbuat adil dan melarang aniaya. Yang keempat, memerintahkan untuk menunaikan amanat dan melarang berkhianat. Yang kelima, memerintahkan untuk menepati janji dan melanggar pelanggaran janji. Yang keenam, memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dan melarang berbuat durhaka kepada mereka. Yang ketujuh, agama Islam memerintahkan untuk menjalin silaturahim atau hubungan kekerabatan yang terputus dengan sanak famili, dan Islam melarang perbuatan memutus silaturahim. Dan yang terakhir, yang kedelapan, ajaran Islam memerintahkan untuk berhubungan baik dengan tetangga dan melarang bersikap buruk kepada mereka. Anak-anakku, pokok bahasan yang ketiga yaitu ruang lingkup agama Islam. Secara garis besar, agama Islam terdiri atas 3 ruang lingkup yang masih terkait erat dengan pengertian agama Islam. Yang pertama, hubungan manusia dengan penciptanya, ialah hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas bagaimana firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi atau mengabdi menyembah kepada aku. Dalam Quran lain surat Al-Bayyinat ayat 5 dijelaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lauddin. Artinya, pada mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Yang nomor 2, hubungan manusia dengan manusia atau hablum minan nas. Merupakan hubungan atau interaksi antara sesama manusia melalui konsep kekeluargaan, kemasyarakatan, kenegaraan, perekonomian, dan lain-lain. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ruang lingkup Islam yang nomor 3 yaitu hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya. Anak-anak, semua benda yang Allah ciptakan dan ada di dunia memiliki manfaatnya sendiri bagi manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ibrahim ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal ardi bil haqq. Iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Artinya, tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan menggantimu dengan makhluk yang baru. Maka antara makhluk hidup harus saling menghargai dan tidak boleh bersikap semenang-menang. Meskipun makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan
tidak dapat berbicara sebagai manusia yang diberikan akal pikiran, seharusnya memikirkan kelangsungan hidup makhluk lain. Para santriwan dan santriwati calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahasanya ada pengertian rahmatan lil alamin. Secara etimologi atau bahasa, kalimat rahmatil alamin itu terdiri dari 3 kata, yaitu pertama rahmat atau anugerah atau kasih. Yang kedua, li adalah untuk. Dan kata yang ketiga adalah alamin atau bentuk plural, bentuk jamak dari kata alam yang berarti seluruh alam. Secara terminologi dalam ilmu kalam atau teologi Islam, kata alam diidentifikasikan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang mencakup seluruh makhluk hidup dan benda, baik padat maupun cair, serta makhluk ciptaan abstrak. Jadi kesimpulannya, rahmatan lil alamin adalah rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karunia dan nikmat yang diberikan kepada makhluknya di seluruh alam semesta. Rahmatil alamin artinya membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan, dan jin, apalagi sesama manusia. Pernyataan bahwa Islam adalah agama yang rahmatil alamin, jelas bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmatan bagi semesta alam. Isa melarang manusia berlaku semena-mena terhadap makhluk Allah. Lihat saja sabda Rasulullah SAW, al-rahmat al-fatu wa ta'atuf. Siapa yang dengan semena-mena membunuh burung atau hewan lain yang lebih kecil darinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya kepadanya. Islam rahmatil alamin sesungguhnya tidak lain adalah Islam yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Islam mewajibkan umatnya untuk menghargai manusia dan kemanusiaannya. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 70, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam hamalahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat dhalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Artinya, dari sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dari lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kepada makhluk yang telah kami ciptakan. Islam tidak mentolerir segala bentuk kekerasan atas nama apapun dan dengan tujuan apapun. Kekerasan tidak ada tempatnya di dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala sudah jelas menegaskan dalam Al-Qur'an, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam kehidupan beragama. Surah Al-Baqarah ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Artinya tidak ada paksaan untuk masuk ke agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Al-Quran lebih mengedepankan persatuan, kesatuan, serta kebersamaan ketimbang perbedaan, apalagi permusuhan. Sebagaimana surat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 64, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimati sa'im baina wa bainakum. Artinya, katakanlah hai ahli kitab,
marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Anakku, bentuk-bentuk rahmatan lil alamin. Bentuk-bentuk rahmatan alamin terlihat pada ajaran Islam. Di antaranya satu, agama Islam memberikan petunjuk ke jalan kebenaran. Yang kedua, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk menggunakan potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala secara bertanggungjawab. Yang ketiga, Islam menghormati dan menghargai semua manusia sebagaimana hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, Islam mengatur pemanfaatan alam secara baik dan proporsional. Anakku yang saya banggakan, semoga saya mendapat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep rahmatnya alamin. Sungguh begitu indahnya agama Islam. Dengan binatang saja kita tidak boleh sewenang-wenang, apalagi dengan manusia. Bayangkan jika manusia memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, maka akan sungguh indah dan damailah dunia ini. Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa ajaran Islam, maka Islam adalah rahmatan lil alamin. Rahmat dia kelembutan yang berpadu dengan rasa iba. Atau dengan kata lain, rahmat diartikan dengan kasih sayang. Anak-anak, Islam adalah agama rahmatil alamin. Sebagai bentuk rahmat dan rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karunia dan nikmat yang diberikan kepada makhluknya di seluruh alam semesta. Di dalamnya menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menjaga hak binatang dan tumbuh-tumbuhan, memahami Islam rahmatil alamin sebagai konsep dasar dalam agama Islam. Rahmat ini adalah milik Allah dan diturunkan melalui Islam untuk dinikmati secara bersama-sama. Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini adalah untuk memberi rahmat bagi alam. Anakku, yang keempat, pokok bahasa yang keempat, ayat Al-Quran yang secara jelas, secara gamblang mendeklarasikan bahwa Islam adalah agama rahmatul alamin. Yang pertama, Nabi Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Rahmat. Hal itu jelas Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Yang kedua, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jelas Allah berfirman, "Wa innahu lahurahmatul lil mu'minin." Artinya dari sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Quran surat An-Naml ayat 77. Yang ketiga, penawar bagi orang-orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzil minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yadh-dhalimina illa khasara. Artinya, dan kami turunkan Al-Quran, suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran surat Al-Isra ayat 82. Yang keempat, surga rahmat besar ilahi. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 175, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fadkhuluhum fi rahmah min wafati wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar atas surga dan limpahan karunia-Nya dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus atau sampai kepadanya. Anak-anakku,
yang saya cintai, yang saya banggakan, calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya amin. Pokok bahasan yang terakhir yang kelima, yaitu kita bisa mengambil pelajaran besar terkait dengan Islam rahmatil alamin. Yang pertama, Islam tidak statis. Pemikiran Islam bisa berkembang dengan menyelesaikan ruang dan waktu. Yang kedua, tentang definisi Islam sebagai din atau sebagai nikmat. Yang ketiga, ragam konseptualisasi atau konsep rahmatil alamin yang menyebutkan Islam adalah risalah untuk mewujudkan hidup baik. Islam adalah agama universal. Islam adalah agama rasional, mudah, luas, bijaksana, peduli. Sebagai agama peradaban dan bukan agama prajurit atau agama yang penuh peperangan, penuh kekerasan. Yang keempat, landasan agama Islam yang meliputi tauhid rahmaniyah atau ketuhanan yang maha rahmat dan rahim yang penuh dengan kasih sayang. Kerasulan rahmat atau Rasul diutus untuk mewujudkan hidup lebih baik. Dan kita suci rahmat, artinya Al-Quran juga diturunkan untuk mewujudkan hidup yang lebih baik. Dan yang terakhir, pelajaran yang dapat kita ambil dari Islam rahmatil alamin, bahwa Islam menjelaskan tentang fungsi agama Islam, perbaikan kehidupan manusia dilakukan dengan suruhan dakwah, gerakan amar ma'ruf, dan gerakan nahi mungkar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, materi Islam rahmatil alamin sudah kita kaji bersama, sudah kita pelajari bersama-sama, sudah kita tahu bersama-sama. Semoga dengan kita mempelajari materi Islam rahmatil alamin, iman Islam kita bertambah kuat, iman Islam kita bertambah mantap. Semoga iman Islam kita tetap nanti di akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anakku sekalian, semua yang Pak Suhadi sampaikan tadi, jika benar, itu semata-mata taufik, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila salah, mungkin banyak salih khilaf salah yang kami sampaikan tadi, itu semata-mata adalah dari Bapak Suhadi sendiri. Oleh karena itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang paling penting, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita semua, keluarga kita semua, bapak, ibu, dan kita semua yang telah berjuang di SMA Maripandan selalu diberi taufik hidayah oleh Allah, diberi kekuatan dan kesehatan, panjang umur, diberi rezeki yang halal dan barokah, sehingga dapat membimbing kita, dapat mengawal kita, dapat mendampingi kita mencari ilmu di SMA Maripandan ini, sehingga kita semua nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan penuh barokah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu yang kami sampaikan. Apabila kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.